Kami berdoa dan dengan syukur kami, haleluya, kita yang siap mendengar firman Tuhan. Sepakat kita katakan amin. Sekali lagi beri Tuhan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Sekarang anak-anak muda yang luar biasa semangat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini yang luar biasa, para pemuda yang sangat dahsyat dan sangat hebat. Amin. Generasi-generasi yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia dimulai dari tempat ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara pergantian. Saya ayat yang pertama, anak-anak sekalian, nanti ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-10 akan kita baca secara bersama-sama. Yang sudah katakan haleluya. Haleluya. Berarti belum dapat? Oke, kalau nggak ada bawa Alkitab, boleh dengan handphonenya. Kalau nggak ada handphone, boleh lihat layar di depan. Kita buka pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya yang pertama, kalian ayat yang kedua, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan yang ayat pertama dengan judul perikopnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, saudara guru, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sama kita baca 3:2 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Dan kalau kita membaca ayat ini, tema yang diambil adalah diubahkan dalam hadiratnya. Sama-sama kita katakan diubahkan dalam hadiratnya. Siapa yang sepakat hidupnya harus berubah? Yang nggak mau berubah sudah permanen bandalnya, gitu. Hidup ini harus berubah. Maka seorang bijak berkata yang paling pasti dalam hidup adalah sebuah perubahan. Perubahan harus terus dilakukan. Yang tidak boleh berubah adalah Tuhan Yesus. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan supaya Yesus hidup di mulut. Itu dalam versi bahasa Inggris terjemahan baru. Kenapa Tuhan Yesus tidak berubah? Karena dia patronnya, dia adalah teladannya, dia adalah menjadi contohnya. Sedangkan kita harus berubah. Bilang sampingkan kirinya, kau harus berubah. Kurang semangat, 1, 2, 3, kau harus berubah. Baru terakhir, apalagi aku. Karena sering sekali kita suruh orang berubah, kita lupa berubah. Makanya kita dalam doa kita sering berdoa, Tuhan, ubahkan mamaku, ubahkan bapakku. Tiba-tiba mama bapak kita sepakat berkata, saatnya berubah. Power Rangers. Banyak orang berharap orang lain berubah, tapi lupa mengubah dirinya. Tapi hari ini kita mau belajar dari Sakeus bagaimana hidupnya mengalami perubahan, hidupnya mengalami sebuah transformasi. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini pastikan kau mengalami perubahan kalau engkau berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 19 bagaimana diceritakan Sakeus, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman dahulu itu adalah orang yang sangat dibenci. Kenapa? Dia orang Ibrani, dia orang Yahudi, tapi dia mengambil pajak dari saudaranya sebangsa. Kenapa? Karena dia mengikuti tentara Romawi, mengikuti kerajaan Romawi. Nah, karena itu kita perlu belajar sejarah Israel. Nah, sebelum saya lanjutkan, sekarang lagi heboh tentang Israel dan Palestina. Kalau kau nggak tahu ceritanya, jaga jari-jari. Haleluya. Shalom. Jempolmu. Langsung dikatakan ini, jempolmu. Jaga jempolmu. Jangan seakan-akan bangga kali untuk bela Israel. Nggak semua orang Israel itu orang Kristen. Lebih banyak Muslim di sana daripada Kristen. Haleluya. Yang menyanyikan Tuhan Yesus pun orang Israel.
Belum itu harus bela orang Israel. Saudara kita umat Muslim bilang, kita harus bela orang Palestina. Akhirnya kita yang ribut. Orang itu baik-baikan. Haleluya ya. Kalau tidak tahu sejarahnya lengkap, jangan bahas-bahas. Jangan banggakan membela-belanya. Ngajari lengkap detailnya. Bilang sampai ngantrinya. Baca dulu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bercerita. Amin. Sekali lagi apa? Baca dulu Kejadian sampai Wahyu, baru kau bisa cerita. Kalau enggak cerita. Kau mau bahas Israel, Kejadian sampai Wahyu aja nggak mau baca. Gimana kau melihat sejarah Israel? Bagaimana Tuhan memilih dia? Bagaimana jadi bangsa Israel? Bagaimana ada orang Yahudi? Bagaimana sampai akhir dunia nanti? Baca dulu, baru bahas. Jadi kalau ada temanmu yang komen-komen di grup di mana-mana bagi-bagikan, bilang, kawan, udah kau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dulu, tarik ke sana. Haleluya. Jadi jangan sampai gara-gara Israel Palestina ribut, kita ribut antara agama. Kalau sana tidak ada masalah tentang agama. Di Israel itu paling banyak orang Kristen 3%, Muslim kurang lebih 7%. Selebihnya apa? Yahudi. Dan tidak semua orang Yahudi orang Zionis. Apa yang bahas Zionis? Tak paham kita kan? Udah boleh sumber dari. Amin. Apalagi kita bahas Palestina. Apakah Palestina itu sama dengan bangsa Filistin di Alkitab? Belum tentu. Yang orang Israel yang datang sekarang itu menjadi negara Israel, apakah dari 12 suku dari Yakub? Dari 12 suku Yakub? Itu berkata-kata. Udah langsung kita bahas lagi ya. Kalau itu kita nggak tahu, masa kita bahas lagi itu. Kecuali paham benar. Nah oleh karena itu pada masa yang namanya Zakheus ini, Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Orang Romawi mengambil orang-orang Israel yang berkhianat kepada bangsanya menjadi pembunuh cukai. Salah satunya Zakheus. Dia mengambil biaya daripada warga sendiri, warga Israel, dan sering ditambahinya tambahannya biaya pajaknya. Nah tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Zakheus ini mengalami perubahan. Nah oleh karena itu kita juga anak muda, bagaimanapun hidupmu hari-hari ini, bagaimanapun kelamnya masa lalu, saat kau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Amin. Apa yang kita pelajari dari kitab Lukas pasal 19 ini? Yang pertama adalah supaya kita mengalami perubahan, supaya kita dalam hadiratnya diubahkan. Yang pertama yang harus kita tahu apa? Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Mencari hadiratnya. Bilang sama dirinya cari. Amin. Waktu Zakheus dia tahu Yesus mau datang, apa yang lakukannya? Duduk tenang. Dia mengamati, baca story WA. Belum ada WA pada waktu itu ya. Apa yang dilakukan Zakheus? Dia berlari melebihi duluan dari telepon Yesus karena dia tahu pas lewat sini kawan ini. Dia berusaha lari sekencangnya. Kenapa? Karena dia tahu badannya pendek. Makanya nih depan yang pendek lari di depan supaya jumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kenapa hari ini membahas pula tentang pendek ya? Mungkin bulan depan kita akan bahas yang gemuk karena yang pendek akan dibahas. Nah, kita bilang apa? Yang gemuk akan Tuhan pelihara. Haleluya. Pernah baca ayatnya? Iya, saya mau baca ayat itu karena saya gemuk. Ada yang bilang yang gemuk akan kupelihara kata Tuhan. Yang dipelihara Tuhan 2, satu yang gemuk, satu yang kuat. Yang kurus nggak ada ayatnya. Berikutnya yang dibahas dari kita apa? Putih nggak dibahas, hitam aja. Dia kurang hitam tapi manis, itu yang kata ayat kita. Jadi kita yang gemuk dan hitam, kita lah ayat kita itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya adalah Zakheus berusaha, dia mengejarnya, dia berusaha menjumpai Yesus. Bahkan apa lakukannya? Tidak hanya mengejar, tidak naik ke pohon ara. Sekiranya itu kita yakin kau mau, kita hadirilah ibadah, mau lari supaya terlambat. Takutlah peringatan luntur makeupnya. Tapi Zakheus tidak mempedulikan, dia berusaha. Bagaimana dengan anak Tuhan di tempat ini? Bagaimana dengan pemuda di tempat ini? Waktu engkau berdoa, berusaha, pas nyanyi itu dengan segenap hatimu excited memuji Tuhan. Lalu tadi apa? Yang pertama pujiannya, kaulah sukacita. Kata dia kaulah
sukacita, pengharapan. Udah macam-macam besok udah kiamat caranya menyanyi gitu kan? Gimana mau mengalami perubahan? Nggak ada excited kita jumpa. Harusnya setiap kita beribadah, tidak peduli siapa yang khotbah, tidak peduli siapa worship leadernya, karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Sakeus berlari berusaha, bahkan dia memanjat pohon. Itu bapak-bapak nggak tahu malu itu. Sakeus itu bapak-bapak udah pendek nggak tahu malu. Bapak-bapak manjat pohon. Ada anak muda di sini yang manjat pohon? Yuk kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang di atas. Mereka ini yang luar biasa. Haleluya. Semangat kawan ya. Kita di belakang ya. Gak nampak-nampak pun muka pendeta mulia ya. Lumayan hancur ini. Sabar kau itu bahasanya. Kenapa dia berusaha? Berusaha bagaimana dia berjumpa. Bagaimana usaha kita? Bagaimana usaha kita untuk mengalami perubahan? Apa yang kita lakukan untuk kita mengalami perubahan? Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenaikan Yesus surga. Siapa naik tulis? Coba tanya kali ini. Apa yang kau usahakan untuk berubah? Atau dia bilang, ya udah bapak mereka gini-gini pun gak apa-apa lah, yang penting hidup. Mau saya usahakan kaya yang penting hidup di dalam. Ya tidak berguna, yang penting masih hidup di Tuhan saya. Apa yang kita lakukan? Kita lebih sibuk mengubah orang lain, tapi lupa mengubah diri kita. Makanya kami diajarkan doa yang luar biasa, dikatakan begini. Coba ikuti ya, ikuti. Bisa ikuti? Oke. Tuhan, sekali lagi Tuhan, beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa berubah. Yang kedua, Tuhan, beri aku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Yang ketiga, Tuhan, berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Yang terakhir, Tuhan, ubahlah aku supaya dengan perubahanku keluargaku diubahkan, sahabatku diubahkan, sekelilingku diubahkan, kotaku diubahkan, bangsaku diubahkan. Mulai dari amin. Jadi kita perlu yang pertama keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah. Temanmu bisa kau ubah? Jawab kawan, jawab yang cepat. Ini udah berapa ini? Yang sakit berbeda. Mau cepat-cepat yang ngomong ini. Temanmu bisa diubah? Bisa. Makanya stres kosong ini. Ubah tuh semua yang gak bisa diubah ini. Oke, pacarmu yang punya pacar yang jomblo dia aja. Sabar kau, sabar. Pacarmu bisa diubah? Enggak bisa. Haleluya. Mau kau tombak tangan sampai tombak kaki, enggak berubah itu. Kalau nggak putuskannya berubah atas dirinya sendiri, nggak bisa. Makanya aku kok nggak berubah, aku ubah itu. Yang penting aku ubah, kalau ubah urusan dengan aku. Haleluya. Mama bapakmu bisa diubah? Nggak bisa. Tapi banyak anak muda terus bilang, Tuhan, ubah mama aku supaya bisa diterima itu. Dan tetap nggak berubah. Bagi perubahan lebih benci dari pacaran. Tuhan salahkan usaha ini. Memang ayahnya bilang hai anak-anak, taatilah orang tua, bukan ubah orang tua. Jadi tidak perlu diubah. Cara kamu mengenal Tuhan bisa diubah? Bisa. Responmu melihat kebenaran firman Tuhan bisa diubah? Bisa. Responmu terhadap perintah orang tua bisa diubah? Responmu terhadap pacarmu bisa diubah? Ganti pacarmu bisa? Daripada kau berusaha mengubah pacarmu lebih bagus. Haleluya, itu bisa diubah. Apa yang kita bilang? Tuhan Yesus baik, tetapi
yang terakhir ubah. Demikian juga Zakheus, dia mengalami perubahan karena dia masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dia berusaha lari, dia sampai naik atas pohon itu, dia tidak peduli apa orang bilang. Bisa nggak orang-orang bilang, oh ini Zakheus ini, pemungut cukai, lintah darat, ini semua mungkin dijelekkan oleh Yesus. Kenapa? Karena memang itu dia. Tapi dia berjuang, dan dia mengalami perubahan. Mungkin ada di antara kita seperti Zakheus yang hidup kita selama ini dibenci orang lain karena hidup tidak benar. Tapi saat berjumpa dengan Tuhan, kita bisa berubah. Tahukah engkau dari mana asal mula Israel? Israel dimulai dengan satu kata yang namanya Yakub. Yakub adalah anak daripada siapa? Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub arti namanya apa? Tuti. Tuti, tukang tipu. Itu namanya Yakub, penipu. Jadi Yakub itu artinya penipu. Kenapa ditipunya abangnya 2 kali? Mulai dari hak kesulungan sampai berkat daripada orang tuanya ditipunya. Dan untuk menipu hak itu sampai apa? Sampai dia yang namanya melarikan diri. Dan tahukah apa yang terjadi? Dia juga ditipu. Biasanya penipu kena tipu. Betul nggak? Siapa yang menipu Yakub? Pamannya si Laban. Ada pada si Laban? Lihat, mana tahu si Laban itu adalah keturunan dari Israel, dari si Laban itu ya. Jadi Laban menipu juga. Yang dicintai oleh si yang mana Yakub siapa? Rahel. Yang dikasih Lea. Pagi-pagi beli buka, langsung. Dia sudah bermasalah dengan abangnya Esau. Tapi ketika nanti dibaca di Alkitab, kita kejadian waktu Yakub bergumul dengan Allah di hadirat Allah, apa kata Allah? Hari ini engkau bukan lagi Yakub, tapi hari ini engkau Israel. Penipu diubah menjadi pejuangnya Allah. Penipu diubah jadi anaknya Allah. Karena dalam hadirat Tuhan. Siapa yang tidak tahu dengan yang namanya Paulus? Apa yang dia usahakan? Berjuang mencari untuk membunuh pengikut Yesus. Tapi ketika dia berhadapan dengan hadirat Tuhan, dari Saulus diubah menjadi Paulus. Setiap tokoh di Alkitab ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti berubah. Sebut saja Abraham. Sebelumnya siapa namanya? Abraham. Tapi menjadi Abraham. Sarah menjadi Sarah. Simon menjadi Petrus. Semua mengalami perubahan waktu berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan itu? Mungkin ada yang antara Karbada, ada juga Karbabu. Tahu Karbabu? Karbada Bulu. Itu senior daripada Karbada. Itu agak senior dia sedikit ya. Mungkin hidup selama ini Karbada sudah cari ribut. Tapi ketika kau berjumpa dengan Tuhan, dari Karbada bisa jadi Kardami. Amin. Mungkin ada di antara yang hobi sekali utang busuk, ngutang dan tak bayar-bayar. 5.000 nya tiap hari selama 365 hari. Sama juga. 5.000 kali 365 hari udah berapa kan? Tak pernah kau bayar, tak pernah kau bayar. Dan waktu kau berjumpa dengan Tuhan, orang yang pertamanya suka tukang yang namanya telak, nalika sesuatu, berapa banyak coba gorengan daripada tukang jualan yang di kampungmu dulu habis coba. Kau makan 4, kau bayar 1. Ada pelaku-pelakunya? Aku salah satu. Daripada kalian nanti kan tersinggung, aku dari salah satu dulu. Kita makan kan? Berapa makan? Padahal ini yang disimpan. Yang ditunjukkan sini, padahal yang disimpan 4 kan? 1 bu. Dosa kau bilang, apa-apa bu, rapi-rapi dosanya. Orang sama yang semua pelaku juga gitu. Itu bisa berubah. Orang yang pelit waktu berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan pasti berubah. Amin. Berikutnya apa yang terjadi pada Zakheus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Tidak saja dia diubahkan, tapi mengalami sukacita. Kenapa dia mengalami sukacita? Karena Yesus mengenal dia secara pribadi. Shalom. Kok bisa kau bilang Zakheus turunlah? Tuhan mengenalmu secara pribadi.
Mungkin sahabatmu tidak tahu apa yang kau lakukan. Mungkin orang-orang yang kau kasih tidak tahu apa yang kau lakukan. Dan mungkin mereka tidak peduli padamu. Tapi dengarlah, Tuhan memanggil namamu secara pribadi. Dia berkata, Sakeus, turunlah. Sakeus mengalami sukacita karena dia dikenal oleh Bapa. Dia mengalami sukacita, kenapa? Karena dari Sakeus dan satu keluarganya mengalami pertobatan. Karena Sakeus bertobat, seisi rumahnya bertobat. Adakah engkau rindu keluarga besar mengalami pertobatan? Amin. Adakah engkau rindu teman-temanmu mengalami pertobatan? Adakah engkau rindu seluruh keluarga besarmu dari satu margamu mengalami pertobatan? Apa yang harus kau lakukan? Alami Tuhan lagi. Ketika satu orang selamat, seisi di rumahnya selamat, terkenal karena dari hidupnya mengalami perubahan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita dikenal oleh Sang Pencipta. Amin. Apa jadinya kalau tiba-tiba Bapak Jokowi datang dari Jakarta, datang kemari, dia jumpai kau dan dia sebut namamu padahal tak pernah jumpa. Siapa namanya itu? Eva. Tiba-tiba Bapak Jokowi datang, Eva, aku mau tinggal di rumahmu. Kira-kira gimana? Seluruh Indonesia pasti tahu. Betul nggak? Seluruh Indonesia pasti tahu. Apakah dia sukacita? Sangat bersukacita. Bahkan baru-baru ini aja yang kita tahu, Bapak Jokowi numpang toilet. Mungkin toilet itu akan dibuat prasasti. Di tempat ini Bapak Jokowi pernah numpang toilet. Cuma numpang toilet. Apalagi Yesus yang datang ke hati. Bukankah itu satu sukacita yang besar? Engkau bisa aja mengenal banyak artis, tapi artis belum tentu mengenalmu. Tapi Tuhan mengenalmu secara pribadi. Dia memanggil nama kita secara pribadi. Dia tahu nama kita pribadi dan pas pribadi. Nanti bisa dibaca dalam kitab Yohanes pasal 15. Bagaimana seorang gembala mengenal domba. Yang ketiga dan terakhir, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengalami namanya apa? Menjadi manusia baru. Sama-sama kita katakan manusia baru. Gimana cirinya manusia baru? Oh, ini tandanya udah mau selesai. Haleluya. Yang pertama adalah apa? Mengalami perubahan pola pikir. Pemikiran Sakeus tidak lagi tentang untungnya saja. Kenapa? Buktinya ketika dia bertobat, dia bilang, kalau ada yang kurugikan, kubalikkan 4 kali lipat. Padahal sebelumnya dia mengambil daripada orang lain. Ada perubahan. Pola pikirnya berubah. Bukan berbicara tentang uang dan uang lagi. Engkau juga demikian. Engkau kuliah tujuannya bukan untuk dapat pekerjaan dan dapat uang. Engkau bekerja bukan untuk dapat uang. Maaf, kalau kita kerja hanya untuk dapat uang, apa bedanya dengan pelacur? Bukankah pelacur juga tujuannya dapat uang? Betul? Apa bedanya? Kan sekarang ada pepatah mengatakan uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang itu nggak buat kita mati, tapi tanpa uang sama-sama mati. Kenapa yang begitu? Kau boleh bekerja bagus, kuliah yang bagus, dapat prestasi yang bagus, tapi tujuanmu bukan uang. Tapi tujuanmu, pola pikirmu sudah berubah. Bagaimana dengan uang yang kau dapat, berkat yang kau dapat, bisa memberkati orang lain, sehingga orang yang diberkati itu mengalami kasih Tuhan melalui hidup. Amin. Perubahan pola pikir. Walaupun kau tetap dapat uang, tapi uang bukan goal, bukan target, bukan tujuannya, tapi uangnya apa? Untuk namanya apa? Menyatakan kebaikan Tuhan lebih baik lagi bagi orang. Saya berdoa untuk menjadi orang yang kaya raya, dan ikatkan hatimu pada kekayaan. Tapi pakai kekayaan itu jadi berkat bagi yang lain. Aku berdoa untuk menjadi orang-orang yang sukses di mana pun kau berada. Tapi bukan itu menjadi target, itu hanya media untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup. Sakeus berubah. Dia tidak mikirkan lagi tentang uang. Bahkan uang yang ada dibagikannya 4 kali lipat. Apa kata Paulus waktu dia berjumpa dengan Tuhan? Segala sesuatu anggap sampah. Shalom. Apakah Paulus bukan orang pendidikan? Dia seorang profesor teologi. Karena dia seorang rabi ya. Tapi itu dianggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus. Apakah dia orang tidak kaya raya? Dia sangat kaya raya. Buktinya dia punya 2 keluarga negaraan. Orang yang bertanya. Tapi semuanya itu dianggapnya sampah karena pola pikirnya sudah berubah. Kadang kita menganggap jabatan kebanggaan kita, betul? Kadang pacar kita anggap kebanggaan.
Pendidikan, kenapa kau kuliah? Supaya nambah harga sinamon. Oh haleluya, bersebaik ya. Kenapa? Karena kalau bidang 150 juta, kalau dokter 250 juta, karena kan teologi kasih karunia. Haleluya ya. Dulu dia sama teologi juga yang boleh cerita ya. Kasih karunia ya. Pokoknya ayatnya cukup sederhana. Baca Kejadian sampai Wahyu. Apa cara gambarannya? Kejadian sampai Wahyu. Haleluya ya. Berikutnya apa? Perubahan identitas. Identitasnya diubah menjadi anak Abraham. Demikian juga anak-anak Tuhan. Identitasnya diubah. Kalau dulu kita budak dosa, waktu dalam hadirat kita menjadi hamba-Nya Kristus, orang dalam kemerdekaan Kristus. Amin. Kita berikan kepada kita. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih dan setia.